Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Muhammad Nalendra Dewaji beserta satu orang teman saya yaitu Taruni Muda Dita Sari Puspita Ningrum akan mempresentasikan tentang dasar fisika teknik. Langsung saja. Yang pertama adalah rangkaian seri resistor. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dengan rangkaian seri ini, kita bisa mendapatkan nilai resistor pengganti yang kita inginkan. Dua elemen dikatakan seri jika dan hanya jika yang pertama, ujung terminal dari dua elemen tersebut terhubung dalam satu simpul. Yang kedua, ujung elemen yang lain tidak terhubung dalam satu simpul atau terpisah. Berikut ini adalah sebuah rangkaian seri resistor, di mana memiliki 4 hambatan, dan dapat dirumuskan sebagai R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn. Contoh soalnya ialah, perhatikan contoh soal berikut. Diberikan 3 buah hambatan, yaitu R1-nya sama dengan 2 ohm, R2-nya sama dengan 3 ohm, dan R3-nya sama dengan 4 ohm. Berapakah R totalnya? Langsung masukkan rumusnya, yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4, sama dengan 9 ohm. Rangkaian paralel resistor. Rangkaian paralel resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dua elemen dikatakan paralel jika hanya yang pertama, ujung dari dua elemen terhubung dalam satu simpul. Yang kedua, ujung-ujung elemen yang lain terhubung dalam satu simpul yang lain pula. Rangkaian paralel seri resistor dirumuskan dalam R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Contoh soalnya seperti ini. Maka 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3, yaitu 1 per 10 ditambah 1 per 47 ditambah 1 per 100. Sama dengan, maka akan menghasilkan 617 per 4700. Rangkaian seri kapasitor. Rangkaian seri kapasitor ialah rangkaian yang terdiri dari dua buah dan lebih kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Keterangannya sebagai berikut. C total adalah nilai total kapasitansi kapasitor. Contoh soal rangkaian seri kapasitor. Dua buah kapasitor dirangkai seri dengan nilai C sama dengan 10 μF dan C2 sama dengan 15 μF. Berapakah nilai kapasitas penggantinya? Maka penyelesaiannya ialah C1 sama dengan 10 μF, maka menghasilkan 10.000 μF. C2 sama dengan 15 μF. Ditanya ialah CS. Jawab, 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per 15. Sama dengan 15 ditambah 10.000 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 150.000 dikali 10 pangkat min 3. Maka 10.015 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 150 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 10.015 per 150.000. Maka CS-nya ialah 14,977 μF. Rangkaian paralel kapasitor. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Rangkaian paralel kapasitor ini dapat kita gunakan untuk menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan.
keterangannya sebagai berikut. Contoh soal rangkaian paralel kapasitor. Dua buah kapasitor C1 sama dengan 4 NF dan C2 sama dengan 6 NF. Jika kedua kapasitor tersebut terhubung secara paralel dengan sebuah baterai 3 volt, tentukan kapasitor total dan energi total yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut. Diketahui C1 sama dengan 4 NF, C2 sama dengan 6 NF, dan Vs-nya sama dengan 3 volt. Ditanya kapasitor total dan energi total. Selanjutnya yaitu mengenai rangkaian seri RC. Rangkaian seri RC merupakan resistor dan kapasitor yang dirangkai secara seri dan dihubungkan ke sumber tegangan AC. Simbolnya yaitu ada resistor dan simbol kapasitor dengan gambar rangkaian seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, untuk menentukan total tegangan efektif dirumuskan dengan V sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Dan tegangan dari resistor dan kapasitor dapat dijabarkan sebagai berikut. VR sama dengan I kali R dan VC sama dengan I kali C. Sehingga diperoleh persamaan tegangan total pada rangkaian seri RC yaitu V sama dengan akar I kuadrat R kuadrat plus I kuadrat XC kuadrat. Untuk menentukan impedansi pada rangkaian seri RC dirumuskan dengan Z sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Dan untuk menentukan besaran pergeseran fase antara arus dan tegangan pada rangkaian seri RC yaitu dirumuskan dengan tangen alfa VC per VR atau juga bisa dengan XC per R. Dan yang terakhir yaitu arus efektif dirumuskan dengan I sama dengan VT per Z. Ini merupakan contoh soal dari rangkaian RC seri. Misalnya yaitu susunan seri hambatan 80 dan kapasitor dengan reaktansi kapasitif 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan efektif 300 volt. Maka tegangan efektif pada kapasitor adalah untuk menjawabnya yaitu mencari Z dulu atau impedansi dulu, yaitu dengan rumus Z sama dengan akar XC kuadrat plus R kuadrat. Lalu akar 60 kuadrat plus 80 kuadrat, lalu dijabarkan lagi menjadi akar 3600 ditambah akar 6400 dan didapatkan hasil 100 ohm. Lalu selanjutnya mencari I yaitu dengan rumus VZ per Z yaitu 300 dibagi 100 sama dengan 3 ampere dan dapat dihitung tegangan efektif pada kapasitor atau VC yaitu dengan rumus I kali XC sama dengan 3 kali 60 dan didapatkan hasil 180 volt. Yang selanjutnya yaitu mengenai rangkaian RC paralel. Definisi dari rangkaian paralel RC merupakan resistor dan kapasitor yang dirangkai secara paralel dan dihubungkan ke sumber arus AC. Gambar rangkaiannya seperti yang ada di PPT. Untuk mengetahui nilai impedansi pada rangkaian paralel resistor kapasitor, harus mengetahui nilai reaktansi kapasitif atau XC pada kapasitor terlebih dahulu. Menghitung nilai reaktansi kapasitif dengan cara XC sama dengan 1/2 kali Pi kali F kali C dengan keterangan XC merupakan reaktansi kapasitif, F merupakan frekuensi, lalu C merupakan kapasitas pada kapasitor, dan Pi-nya 3,14 atau 22/7. Sehingga setelah itu dapat menghitung nilai impedansi pada rangkaian resistor yang dirangkai secara paralel dengan kapasitor pada sumber tegangan AC dengan rumus
Z sama dengan R kali XC per akar dari R kuadrat plus XC kuadrat dengan keterangan Z merupakan impedansi, lalu R merupakan hambatan atau resistansi resistor, dan XC merupakan reaktansi kapasitif. Ini merupakan contoh soal dari rangkaian RC paralel. Soalnya yaitu perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Yang ditanyakan yaitu carilah IR, IC, dan WC jika diketahui VT sama dengan 100 sin 2 pt volt. Dapat dihitung dengan mencari IR terlebih dahulu, yaitu IR sama dengan V per R. 100 sin 2 pt per 1 juta dan didapatkan hasil 10 pangkat min 4 sin 2 pt ampere. Lalu untuk menghitung IC dengan rumus C dV per dt, yaitu 20 kali 10 pangkat min 6 kali 100 sin 2 pt. Didapatkan hasil 20 kali 10 pangkat min 6 kali 100 2 pi cos 2 pt. Lalu hasilnya yaitu 4 pi kali 10 pangkat min 3 cos 2 pt sama dengan 4 pi cos 2 pt miliampere. Lalu untuk menghitung WC nya yaitu dengan rumus setengah CV kuadrat atau setengah kali 20 kali 10 pangkat min 6 kali 100 sin 2 pt kuadrat. Didapatkan hasil 0,1 sin kuadrat 2 pt joule. Selanjutnya ini rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri merupakan rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Ketiga hambatan tersebut dialiri arus I yang sama sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0. Pada rangkaian RLC seri ini, tegangan resistor berada pada fase yang sama dengan arus. Tegangan induktor mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan kapasitor didahului arus sejauh 90 derajat. Berikut merupakan diagram fasor impedansi untuk rangkaian RLC seri. Berikut ini merupakan persamaan rangkaian RLC seri yang dirumuskan sebagai berikut. Untuk menghitung tegangan efektif, digunakan rumus V sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat dengan keterangan V merupakan tegangan total atau tegangan efektif, VR merupakan tegangan pada resistor, VL merupakan tegangan pada induktor, dan VC merupakan tegangan pada kapasitor. Lalu besar arus pada setiap rangkaian sama, sehingga nilai tegangan pada masing-masing komponen RLC adalah VR sama dengan I kali R, VL merupakan I kali XL, dan VC merupakan I kali XC. Besar arus yaitu sama, sehingga nilai tegangan pada masing-masing komponen RLC adalah sama. Ini merupakan persamaan rangkaian RLC seri. Untuk mencari impedansi menggunakan rumus Z sama dengan akar VR kuadrat plus VL min VC kuadrat. Dengan keterangan Z merupakan impedansi rangkaian RLC seri, R merupakan hambatan, XL merupakan reaktansi induktif, XC merupakan reaktansi kapasitif. Lalu untuk mencari besarnya sudut fase rangkaian menggunakan rumus tan alfa sama dengan XL min XC per R. Lalu untuk mencari arus efektif menggunakan rumus T sama dengan VT per Z. Dan untuk mencari frekuensi resonansi RL menggunakan rumus F sama dengan 1 per 2 pi akar LC. Dari persamaan-persamaan di atas, dapat disimpulkan beberapa sifat yang dimiliki rangkaian RLC seri. Antara lain, yang pertama,
Nilai XL lebih dari XC adalah rangkaian bersifat induktif, di mana tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase 90 derajat. Yang kedua, nilai XL kurang dari XC, yang berarti rangkaian bersifat kapasitif, di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut 90 derajat. Yang ketiga merupakan nilai XL sama dengan XC, yang artinya rangkaian bersifat resistif, di mana arus tertinggal oleh tekanan yang berbeda sudut fase 0, atau besar nilai impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya, atau Z sama dengan R. Lalu rangkaian RLC paralel. Rangkaian RLC paralel adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC. Pada rangkaian RLC paralel, terjadi pembagian arus listrik dari sumber menjadi tiga, yaitu menjadi resistor, induktor, dan kapasitor. Berikut merupakan gambar rangkaian RLC paralel. Ini merupakan diagram fasor rangkaian RLC paralel yang sebelah kiri ini. Lalu yang sebelah kanan rumus untuk mencari impedansi rangkaian RLC paralel. Untuk mencari R sendiri yaitu dengan rumus V per IR. Untuk mencari XL sama dengan V per IL, dan untuk mencari XC sama dengan V per IC. Rumus impedansi yang digunakan yaitu menggunakan rumus 1 per akar 1 per R kuadrat plus 1 per XL min 1 per XC kuadrat. Atau sama aja dengan 1 per Z sama dengan akar 1 per R kuadrat plus 1 per XL min 1 per XC kuadrat. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.